Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast SMA 1 Demak, dimanapun kalian berada, kembali lagi ketemu kita di edisi Ngobrol Siang di studio podcast SMA 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi bagi keluarga besar SMA 1 Demak, dan khususnya para siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Karena apa? Beliau ini menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Siapa dia? Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam Pak Royak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi apa Pak Win? Kegiatan kesiswaan ini? Memonitor kegiatan-kegiatan yang disiapkan untuk menghadapi event peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang harus ditindaklanjuti baiknya seperti apa. Karena kita tahu besok itu ternyata 17 Agustus 2021 itu momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, betul. Iya. Besok ada kegiatan apa Pak Win di sekolah? Barangkali kalau ada. Sampai saat ini untuk kegiatan persiapan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, kita tetap untuk melaksanakan kegiatan upacara walaupun teknisnya agak beda seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan cara mengikuti upacara secara daring. Tapi dalam detik ini kita juga masih menunggu edaran resmi, siapa tahu ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan berbagai macam instansi, terutama SMA 1 Demak ini. Paling tidak standar besok yang kita laksanakan sejauh ini mengikuti secara virtual. Betul. Ya. Yang diikuti oleh Bapak Ibu guru semua dan karyawan. Anak-anak? Untuk anak-anak sementara masih belum ada petunjuk. Yang penting kita khidmat untuk fokus terhadap kesiapan dalam rangka memperingati HUT SMA, HUT Kemerdekaan RI yang ke-76. Iya, betul. Jadi ini memang konsepnya ini karena pandemi ya Pak. Pandemi ini kita itu harus mengikuti tapi harus menyesuaikan dengan kondisi tadi ya, virtual atau dengan cara yang lain gitu Pak Win ya. Kalau kesiswaan sendiri tidak ada arahan untuk anak-anak bagaimana mengikuti kegiatan besok atau bagaimana, apakah hanya untuk guru dan karyawan saja? Sampai sekarang belum ada petunjuk teknis secara resmi bagaimana konsep-konsep untuk anak secara khususnya dalam rangka menyiapkan ikut memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini, baik dalam bentuk upacara yang seperti biasa ataupun daring belum ada. Belum ada. Ya. Ada tidak kira-kira wacana dari sekolah untuk membuat gagasan atau wacana keikutan anak menyaksikan kegiatan besok misalnya? Karena ini penting Pak Win, jangan sampai tidak ada gerakan ini, karena kita tahu bahwa ini momentum yang sangat sakral mestinya. Kenapa kok hanya guru dan karyawan? Anak-anak belum dilibatkan sejauh ini. Ya. Kalau secara resmi surat itu memang belum ada, tetapi kita menghimbau kepada anak-anak dalam rangka untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Diharapkan seluruh siswa juga ikut di dalamnya, walaupun hanya sebatas mengikuti YouTube dalam kegiatan streaming upacara yang ada di nasional itu. Secara nasional. Ya. Tetap diarahkan untuk ke sana Pak Win ya? Ya, karena salah satu bentuk untuk penguatan nilai-nilai nasionalismenya ya di situ. Iya, jadi SMA 1 Demak mestinya tetap punya tanggung jawab untuk membentuk karakter cinta tanah air, karena cinta tanah air bagian daripada nasionalisme gitu Pak Win ya? Betul sekali Pak Roy. Nah, kira-kira Pak Win, kalau melihat sejauh ini bisa diceritakan enggak tingkat nasionalisme anak-anak SMA 1 Demak khususnya? Ya. Berdasarkan pengamatan jenengan selaku wakil kesiswaan barangkali. Ya, bentuk-bentuk nasionalisme pelajar di SMA Negeri 1 Demak saat ini masih dalam konsep-konsep implementasi terhadap aturan-aturan
disiplin tinggi, yang di situ juga menjunjung nilai-nilai tanah air, bahwa siapa saja yang mengikuti untuk kegiatan-kegiatan disiplin tinggi dan bertanggung jawab juga bisa diartikan bahwa itu salah satu bentuk menguatkan, menumbuh kembangkan nilai-nilai nasionalisme itu. Yang dimaksud lebih konkret disiplin tinggi itu yang bagaimana, Pak? Kira-kira biar konkret bahasanya gitu. Baik, untuk salah satunya adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan belajar yang sudah diatur di dalam ketentuan-ketentuan sekolah dan tetap melaksanakan apa yang menjadikan tugas-tugas anak yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, sehingga bisa menambah pengetahuan anak itu sendiri, menambah ilmu kepada anak itu sendiri, sehingga nantinya akan tercipta generasi-generasi yang betul-betul peduli terhadap nilai-nilai karakter untuk menumbuh kembangkan nasionalisme itu. Jadi ada enggak kira-kira cara menumbuhkan nasionalisme selain mengikuti KBM di anak? Apa kegiatan belajar mengajar siswa itu? Sampai saat ini memang hal seperti itu perlu ditingkatkan selalu ya, dengan anak-anak itu rajin belajar, dan di situ juga anak-anak di dalam kegiatan ekstrakurikuler, contohnya yang ekstra barata itu untuk giat di dalam berlatih, dan juga mengukur dirinya sejauh mana pengorbanan saat ini dalam menjunjung tanah air ini. Tanah air ini. Jadi itu yang barata, Pak. Yang lain mestinya juga bisa sama ya untuk ya, sama. Itu disesuaikan dengan ciri-ciri kegiatan. Ciri-ciri kegiatan ekstra masing-masing. Ya, contohnya kalau di cabang-cabang olahraga itu ya anak untuk berlatih lebih rajin. Dan itu bisa dicontohkan pada pahlawan olahraga kita ya, si Grecia sama Rahayu itu ya, yang berhasil endingnya dapat mendapatkan emas di dalam event Olimpiade Tokyo itu ya. Dan itu juga termasuk di dalamnya melekat nilai-nilai jiwa nasionalisme menjunjung tanah air. Karena apa? Mengibarkan bendera merah putih. Betul. Tidak mudah bendera merah putih itu bisa berkibar di dalam event-event kecuali mereka yang betul-betul. Berarti kalau anak-anak tingkat SMA atau tingkat pelajar untuk membawa merah putih itu tadi ya bisa didasari dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan ekstra, kegiatan KBM. Nah, ada enggak persentase yang kira-kira anak SMA 1 Demak ini yang tingkat partisipasi nasionalismenya ini berkurang? Dan ini tentunya menjadi PR panjenengan selaku wakil kesiswaan. Ada enggak kira-kira, Pak? Ya, itu juga tidak kurang juga ini anak-anak SMA 1 yang sampai saat ini masih punya permasalahan dengan aktivitas belajarnya menurun, sehingga harus ada penyelesaian terhadap administrasi sekolah. Administrasi sekolah itu contohnya apa, Pak? Ya, dia kan di dalam kegiatan SMA 1 itu kan ada aturan. Ketika anak tidak siap di dalam belajar, itu syarat salah satunya itu kan anak mengikuti pelajaran kan melakukan share lokasi untuk kesiapan belajar. Jam 7.00 itu sampai jam 7 lebih 10 menit. Kalau anak kok tidak siap untuk melakukan pembelajaran dan melakukan share log pada jam 10 menit itu, maka akan dikeluarkan dari jaringan untuk mendapatkan bimbingan-bimbingan teknis, penguatan mental, menumbuh kembangkan semangat di bidang kesiswaan itu. Jadi ini juga menjadi sudut pandang bagaimana sekolah bisa memupuk nasionalisme lewat kegiatan-kegiatan seperti itu, Pak ya? Iya, karena secara tidak langsung mereka itu diingatkan, oh saya itu salah, oh saya itu kurang semangat. Jadi dengan adanya program-program aturan seperti itu, mudah-mudahan bisa memberikan dan mengingatkan secara langsung untuk anak
bisa lebih baik untuk kedepannya. Targetnya apa kira-kira seperti itu Pak? Target dari sekolah untuk melakukan misalnya apa, anak itu harus telegram tepat waktu, kemudian kalau terlambat harus ke sekolah untuk dilakukan pembinaan. Ada target khusus atau tidak? Ya memang bagian daripada pembiasaan yang harus dilakukan oleh sekolah. Kalau masa target jangka panjangnya ya, karena kita kan punya visi dan misi kaitannya dengan menjadikan lulusan yang berkualitas ya. Jadi proses seperti itu tidak mudah untuk bisa dilakukan secara instan. Jadi harus ada tahapannya, anak itu bisa disiplin, anak itu semangat. Karena kesuksesan itu bisa diraih kalau ada kesungguhan dan hasilnya akan memuaskan. Dan sebaliknya kalau hal itu dilakukan dengan biasa-biasa, hasilnya pun biasa gitu. Tidak ya. Maka untuk di SMA 1 Demak sejak awal harus sudah dilatih untuk bisa lebih maksimal ya. Maksimal untuk sehingga nanti ke depan outputnya bisa lebih maksimal pula hasilnya ya. Ya, itu memang cita-cita kita. Nah, kira-kira ada enggak sudah yang bisa diceritakan oleh kesiswaan khususnya setelah 3 tahun SMA 1 Demak itu karakter yang dibangun seperti apa Pak? Kalau secara non formal ya, lulusan-lulusan kita, anak-anak alumni itu bisa terlihat langsung dengan cara dia mensikapi kaitannya dengan kedisiplinan, sopan santun, sehingga terbentuk secara utuh, baik luar dalamnya. Luar dalam itu maksudnya secara fisik untuk kesantunannya, juga kecerdasannya, sehingga hal tersebut itu bisa menjadikan contoh bahwa inilah kualitas anak-anak lulusan SMA 1. Itu yang non formal Mas, yang tidak terbaca secara cara tertulis. Tetapi yang tertulis ini anak-anak kita lulusan itu bisa menjadikan mereka mempunyai tempat yang terbaik ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang dibuktikan sampai saat ini bahwa SMA 1 kalau hanya sekedar di tingkat Kabupaten Demak kita masih juara 1 untuk jumlah tertinggi anak-anak yang keterima di perguruan tinggi negeri gitu. Iya. 1 tahun terakhir ini ada enggak prestasi yang diraih anak-anak SMA 1 Demak? Untuk prestasi anak-anak SMA 1 Demak yang saat ini memang kebetulan jarang event ya Mas. Iya. Tapi ada beberapa event yang di situ dilakukan secara situasional dengan situasi pandemi ini. Alhamdulillah ada beberapa anak yang tekun untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya bisa meraih prestasi, termasuk diantaranya adalah bidang olahraga yaitu cabur karate yang sampai saat ini bisa menjuarai juara 1 kejurprop di tingkat Jawa Tengah. Nah, pertanyaannya Pak, kalau mereka sudah mengharumkan nama baik SMA 1 Demak, bagian daripada nasionalisme, ada tidak dari sekolah reward kepada anak-anak tersebut Pak, yang mengharumkan nama baik itu sejauh ini? Ya, secara aturan yang kita buat bahwa anak-anak yang sampai saat ini meraih prestasi di bidang apapun, akan kita berikan beberapa reward, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah mereka yang menjuarai pada event lomba maupun kejuaraan yang bersifat berjenjang gitu. Yang dimaksud berjenjang itu bagaimana? Berjenjang itu kejuaraan itu memang dilakukan dari strata bawah, tingkat kabupaten dulu, nanti tingkat kasidenan, baru tingkat provinsi, nasional. Dan kita hanya memberikan bagi anak-anak yang berprestasi di tingkat provinsi. Karena kalau tingkat kabupaten kita kebanyakan nanti reward yang diberikan kita kedodoran untuk masalah pembiayaan gitu. Oh gitu, di kedodoran pembiayaan. Iya. Berarti kalau yang tidak berjenjang ini termasuk sekolah tidak melakukan reward atau apresiasi kepada anak-anak atau bagaimana Pak? Biar reward yang seperti itu akan melekat langsung dengan catatan
prestasi di rapotnya itu biasanya. Hanya sekedar catatan itu. Ya. Tidak ada bentuk profit atau apapun kepada mereka gitu. Belum bisa karena kadang-kadang event-event itu sendiri kurang begitu bergengsi itu sehingga nanti akan terjadi kesulitan kita untuk mengambil keputusan. Berarti standar bergengsi itu dilihat dari kejenjangan olahraga tersebut. Ya, karena memang betul-betul diraih dari bawah gitu loh Mas. Nah, padahal kan ini kan juga mengharumkan nama baik SMA 1 Demak Pak Win. Iya. Kita SMA 1 itu hampir juara di tingkat kabupaten maupun di level-level yang tidak berjenjang itu sebagian besar ketika saat ada lomba-lomba itu. Jadi memang kita support, silakan lanjutkan untuk prestasi kalian sampai dunia pun kita akan bisa mengawal selama itu sifatnya berjenjang begitu. Kalau boleh tahu ini bocorannya, berapa nominal yang misalnya diberikan kepada anak-anak yang berjenjang tersebut Pak? Biar ini podcast para pemirsa ini biar tahu anak-anak ini kalau semangat lahir dan semangat batin hasilnya akan maksimal sehingga tahu biar gitu kira-kira. Ya, yang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada ini. Kita ya agak malu ya karena reward itu kan berdasarkan kekuatan kemampuan dari masing-masing lembaga. Tapi alhamdulillah di dalam aturan kita sudah memposisikan, memprediksikan untuk alokasi dari reward tersebut. Dan selama ini yang kita sudah lakukan bahwa anak-anak yang menjuarai di tingkat provinsi, juara 1, 2, dan 3 itu semua ada level-levelnya gitu. Jadi kalau juara 1 itu 1 juta di tingkat Mas, tingkat provinsi ya. Kalau kabupaten tidak ada. Tidak ada. Kalau nomor 2 ya 750, nomor 3 500. Lah ini anak-anak sudah tahu belum Pak ini? Kira-kira sosialisasi reward yang diberikan sekolah kaitan dengan siapa anak yang mengharumkan dan kejuaraan secara berjenjang akan dapat ini? Ya, jangan-jangan belum tahu Pak anak-anak ini Pak. Ini perlu dipublikasikan dengan kegiatan-kegiatan, salah satunya ya podcast ini ya. Oh iya. Mungkin karena yang tahun dulu dan sudah terbukti anak-anak itu melalui pembinaan, melalui pembinaan ekstra bahwa anak-anak yang sudah melakukan perolehan prestasi akan kita berikan reward. Karena ini Pak, sesuatu yang diberikan oleh sekolah ini tentunya menimbulkan self confident, percaya diri pada anak, ya. Dan biasanya pemberiannya itu disampaikan melalui upacara itu loh. Nah, kalau ini barangkali masa pandemi ini belum ada Pak. Ya sudah, tapi belum disalurkan. Oh, sudah belum disalurkan. Lah kapan nyalurkannya ini Pak? Sudah. Ini melihat situasi keadaan keuangan. Oh, sudah tercatat gitu. Oh, sudah dicatat, tapi nanti nunggu waktu kapan disalurkan. Ya. Lah termasuk yang tadi Pak yang jenengan sampaikan di akhir tadi katanya kita barusan termasuk cabang olahraga itu masuk kategori berjenjang apa tidak itu Pak? Oh, sih berjenjang itu Mas. Jelas kejuaraan provinsi, Kejurprov itu yang dilaksanakan oleh top organisasi maupun dinas pemerintahan gitu. Resmi gitu. Jadi salah satu untuk tahun ini walaupun belum diusulkan ya karena saya juga cukup sedih dengan keadaan finansial kita ya. Nah, kok cukup sedih saja mana Pak? Jangan kata kesiswaan tapi kok pikirnya kok keuangan. Ya setelah kita usulkan untuk hal itu melihat situasi masih belum ada anggaran dari pemerintah yang cair karena lebih dioptimalkan pada kegiatan-kegiatan yang lebih mendesak begitu. Ini berarti sementara dicatat dulu. Bisa ditindaklanjuti secepatnya, tapi masih belum ada anggaran karena kemarin-kemarin masih ada kepentingan yang harus didahulukan. Kalau boleh tahu Pak, 1 tahun terakhir ini masa pandemi ini baru berapa anak yang menurut sekolah tadi yang perlu mendapatkan apresiasi? Untuk saat tahun ajaran baru ini baru 1 anak. Baru 1 setelah masa pandemi ini. Masa pandemi ini.
Lah bagaimana cara sekolah mendorong anak-anak supaya ikut kegiatan-kegiatan baik secara berjenjang maupun tidak? Ini kan biar nasionalisme, kalau anak ini menjadi juara, ini kan bisa jadi nasionalisme sudah terukur gitu loh Pak. Harusnya harus ada kerjasama Mas. Kerjasama antara dari pihak pemerintah lebih atas. Contohnya gimana Pak misalnya? Ya kita kejuaraan saja minim sekali ya untuk meraih prestasi-prestasi yang apa begitu. Maksudnya penyelenggaraan kegiatannya atau bagaimana? Penyelenggaraan kegiatannya. Oh. Jadi kayak olahraga itu sekarang dihapus. Tidak ada untuk Popda misalkan. Yang ada itu KOSN. Sekarang belum pengumuman. Gitu. Yang baru kemarin saja satu kegiatan Kejurprov itu yang dilaksanakan dan itu berani melaksanakan dan mendapatkan izin. Karena cabang karate itu kan bisa diikuti lomba secara daring. Secara virtual. Iya, virtual begitu. Tapi yang lain kan masih dalam konsep tarik ulur untuk diizinkan atau tidak begitu. Nunggu otoritas yang punya kewenangan ya. Ya, jadi itu sudah mendapatkan itu sudah bagus karena di masa pandemi memang minim sekali kegiatan atau event-event seperti itu. Nah, barangkali ada terobosan-terobosan kesiswaan Pak untuk bagaimana biar anak-anak itu tetap bisa melakukan pengembangan dan improvisasi baik dalam kegiatan ataupun sehingga yang di dalamnya itu juga akan ada nilai-nilai nasionalisme Pak kira-kira. Saya memang menyarankan kepada anak-anak apa yang menjadi suatu keahlian dan bakat kalian itu harus ditekuni karena sesuatu saat itu akan bisa memberikan kontribusi kepada diri kita. Contohnya untuk menambah keahliannya itu sendiri di bidang masing-masing. Dan kalaupun nanti di masa pandemi ini sudah lewat juga akan bisa kita buktikan bahwa kalau kalian itu memang ingin menjadi sang juara itu prosesnya itu tidak terputus gitu loh Mas. Jadi tetap untuk kita sarankan anak itu rajin dalam berlatih, rajin dalam belajar gitu. Karena hal-hal seperti itu tidak bisa diraih secara seketika. Jadi memang harus ada proses panjang yang harus dilewati begitu. Lah ini kan online Pak, kegiatan anak online, tapi kok saya lihat ini Pak ya, tadi menyampaikan bahwa kegiatan ekstra itu bagian daripada pembentukan nasionalisme tingkat anak. Bicara kegiatan ekstra ini Pak di kesiswaan SMA 1 Demak, apa sudah ada kegiatan yang bersifat tatap muka atau bagaimana Pak di SMA 1 Demak ini? Alhamdulillah untuk saat ini SMA 1 sudah menjalankan kegiatan ekstra itu sendiri secara serentak. Walaupun untuk pelaksanaan di lapangannya disesuaikan dengan kondisi dan aturan yang harus diinstruksikan oleh pemerintah itu. Pembimbingan secara berkelompok kecil, berskala kecil ya, kecil itu, taat terhadap prokes. Dan kalau memang bisa dalam bentuk penugasan seperti di Melodika itu, ada tes suara untuk melatih skill dengan arahan-arahan secara virtual juga, seperti kalanya kita pembelajaran gitu. Ini bagian daripada upaya sekolah ya. Supaya memupuk nasionalisme juga ya. Bangkit kembali. Bangkit kembali yang sempat terhenti beberapa saat ya. Ya, seperti dislogankan untuk slogan ulang tahun kemerdekaan ini ya. Di Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Maksudnya gimana Pak? Biar atau ditafsirkan filosofi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh untuk SMA 1 Demak. Bisa dicontohkan konkretnya kira-kira? Ya, kalau SMA 1 itu kan kalau boleh dibilang kan di tingkat kabupaten ya. Kalau biasa kita mengikuti sebuah event baik yang akademik maupun non akademik itu kan sering kita menjuarai Mas. Menjuarai. Jadi disitulah tingkat ketangguhan kita. Kebetulan secara SDM kita juga hampir rata-rata di atas sekolah-sekolah yang lain. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan kalau kita lemah ya akhirnya bisa tumbang untuk bisa
kelihatan kelemahan-kelemahan kita bersama sekolah-sekolah yang lain. Tapi dari proses-proses untuk menguatkan dan memberikan suatu bentuk kegiatan-kegiatan itu mempertahankan untuk ketangguhan kita bahwa selama ini masih memiliki predikat bahwa SMA 1 Pak tetap tangguh Pak ya. Tangguh untuk walaupun dalam situasi seperti ini ya. Dan kita tumbuhkan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah kita sarankan untuk berjalan ini. Tapi tetap sesuai dengan standar protokol kesehatan. Dan yang paling penting pemirsa tetap harus sehat. Sehat itu nomor satu ya. Satu. Kalau tidak sehat berarti ditunda dulu kegiatannya Pak ya, atau mengikuti pelaksanaan ekstra tersebut Pak ya. Ya harus izin dan menyesuaikan. Jadi tidak boleh justru malah menambah masalah yang baru nanti. Jadi artinya pemirsa podcast anak-anak SMA Demak khususnya ketika mengikuti upaya-upaya kegiatan pengembangan di SMA 1 Demak, standar minimal harus sehat dulu, sehat jasmani dan sehat rohani. Betul. Itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh menurut SMA 1 Demak. Ya. Barangkali Pak Win ada yang ingin disampaikan untuk anak SMA 1 Demak, barangkali biar semangat nasionalisme tetap membara, karena ini pelajar ini kadang kontrolnya kalau terlalu tinggi malah lepas kontrol ini Pak Win. Ya. Baik, saya dari kesiswaan menitipkan pesan kepada anak-anakku semuanya. Kebetulan saat ini menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76, saya menghimbau kepada anak-anakku bahwa semuanya apa yang bisa kamu sumbangkan untuk bangsa dan negara ini, kecuali kalau tidak ada semangat ya, kecuali kalau semangatnya itu ditingkatkan gitu. Harus meningkatkan caranya Pak Win, yang terakhir ini untuk meningkatkan semangat nasionalisme itu bagaimana Pak? Ya itu, kalau memang kalian ingin menjadi yang terbaik ya harus belajar yang lebih rajin lagi. Ingin menjadi juara ya harus berlatih yang rajin lagi gitu Mas. Jadi semangat nasionalisme bisa kita berikan ke sekolah melalui kegiatan KBM yang rajin, sehingga anak-anak bisa tangguh dan SMA 1 bisa menjadi tumbuh hebat menuju Indonesia maju gitu Pak Win ya? Ya betul. Oke, itu pemirsa yang bisa kita obrolkan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi pada edisi podcast berikutnya di studio podcast SMA 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.